Kementerian Perhubungan menetapkan 17 bandar udara internasional. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 31 2024, KM 31 2004, tentang penetapan bandar udara internasional pada tanggal 2 April 2024 lalu. Namun jumlah bandara internasional ini menurun dari penetapan sebelumnya sebanyak 34 bandara internasional se-Indonesia. Dengan aturan baru ini, maka jumlah bandara internasional di Indonesia menjadi 17 bandara, adapun 17 bandara tersebut diantaranya: Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Aceh. Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bandara Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau. Bandara Hang Nadim, Banten, Kepulauan Riau. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Bandara Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Bandara Zainuddin Abdul Majid, Lombok Tengah, NTB. Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT. Di antara bandara yang ditetapkan ini, tak ada Bandara Raden Inten II Lampung Selatan yang sebelumnya digadang-gadang menjadi bandara bertaraf internasional. Eksekutif General Manager, EGM, Bandara Raden Inten II Lampung Untung Basuki mengatakan status Bandara Raden Inten II Lampung Selatan tetap menjadi bandara domestik. Sementara itu, penetapan 17 bandara internasional sendiri secara umum untuk mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi COVID-19. Keputusan ini juga telah dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Selain itu juga, dalam praktek penyelenggaraan bandara internasional di dunia, beberapa negara juga melakukan penyesuaian jumlah bandara internasionalnya. Salah satu negara yang menetapkan hal tersebut adalah India. Meskipun jumlah penduduk di India 1,42 miliar, namun hanya memiliki 18 bandara internasional. Sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk 399,9 juta mengelola 18 bandara internasional. KM 31 2004 ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi penerbangan internasional pasca pandemi dengan menjadikan bandara sebagai hub pengumpan internasional di negara sendiri. Selama ini sebagian besar bandara internasional hanya melayani penerbangan internasional ke beberapa negara tertentu saja dan bukan merupakan penerbangan jarak jauh, sehingga hub internasional justru dinikmati oleh negara lain, kata Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan di Jakarta, Jumat 26 April 2024. Selain itu, bandara yang sebelumnya melayani penerbangan niaga berjadwal luar negeri ke berbagai negara adalah Soekarno-Hatta Jakarta, I Gusti Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, Sultan Hasanuddin Makassar, dan Kuala Namu Medan. Sementara beberapa bandara internasional hanya melayani penerbangan jarak dekat ke satu atau dua negara saja. Bandara internasional lainnya hanya beberapa kali melakukan penerbangan internasional, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki pelayanan penerbangan internasional. Karenanya dua kriteria bandara yang terakhir ini menyebabkan operasional menjadi tidak efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Meskipun hanya 17 bandara yang berstatus bandara internasional, namun bandara domestik pada prinsipnya tetap bisa melayani penerbangan luar negeri untuk kepentingan tertentu secara temporer, sementara. Tentunya dengan catatan setelah mendapatkan penetapan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, yaitu untuk kegiatan tertentu meliputi kenegaraan, kegiatan atau acara yang bersifat internasional, embarkasi dan debarkasi haji, termasuk umrah, menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, seperti industri pariwisata dan perdagangan, atau penanganan bencana.